Rahayu, salam album sastra Jawa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah seorang pengarang yang namanya sangat dikenal pada era tahun 60-an sampai dengan awal tahun 70-an. Ia adalah Ani Asmoro. Itu adalah nama singkatan atau akronim dari nama aslinya Ahmad Ngubaini Ranu Sastro Asmoro. Nama itu menjadi sangat legendaris di dalam jagat sastra Jawa setelah Indonesia memasuki kemerdekaannya. Sedikit sejarah mengenai dia atau Ani Asmoro itu. Dia dilahirkan di Banjarnegara pada tahun 1913. Setelah lulus dari sekolah Ongkoloro atau disebut Tweede Inland School pada tahun 1927, dia mulai aktif menulis. Kemudian setelah itu karya-karyanya muncul dalam berbagai jenis atau genre. Di samping cerita pendek Jawa atau dikenal sebagai cerita cekak, beliau juga menulis novel-novel berbahasa Jawa. Dari catatan yang ada, Ani Asmoro telah menulis cerita pendek Jawa atau cerita cekak sekitar 750 judul. Sementara karya-karyanya dalam bentuk buku, baik itu buku model saku maupun buku besar, dari catatan yang ada sekitar 70 judul. Perjalanan beliau atau Ani Asmoro itu di dalam sastra Jawa perlu kita catat, perlu kita ungkapkan. Dan seperti biasa saya katakan, memang sudah ada yang membahas mengenai Ani Asmoro, tetapi kita akan mencoba berbeda dengan pembahasan yang sudah ada. Tadi di awal saya katakan bahwa Ani Asmoro sebagai Raja Panglipurwuyung. Stigma itu diberikan kepada Ani Asmoro tentu dengan maksud-maksud tertentu. Salah satunya karena karya Ani Asmoro dalam bentuk buku itu dikategorikan sebagai karya sastra pelipur lara. Bolehlah mungkin kita akan setuju dengan istilah itu atau stigma itu, tapi kita akan melihat bahwa Ani Asmoro tidak sesederhana itu. Kontribusinya yang luar biasa terhadap sastra Jawa pada masa setelah Indonesia merdeka tidak bisa dipungkiri. Karena kita tahu setelah Indonesia merdeka, penerbitan buku yang dilakukan oleh Balai Pustaka setelah Indonesia merdeka tidak lagi sama dengan pada masa sebelum Indonesia merdeka. Khususnya untuk buku-buku berbahasa daerah, dalam hal ini Jawa. Penerbit Balai Pustaka memang masih menerbitkan karya-karya berbahasa Jawa, tetapi jumlahnya semakin lama setelah Indonesia merdeka semakin menurun. Ada ruang kosong yang sangat dibutuhkan dan harus diisi oleh pengarang-pengarang Jawa, tetapi tidak bisa lagi diwakili oleh Balai Pustaka. Ani Asmoro melihat ini, tentu saja dia bukan sendirian, juga ada pengarang-pengarang yang lain yang harus dilakukan. Maka setelah Indonesia merdeka, ada ruang kosong, Ani Asmoro masuk, menulislah novel-novel atau cerita-cerita bersambung di majalah berbahasa Jawa, dan itu disambut. Karya-karyanya
setiap minggu, setiap bulan dinanti-nantikan oleh pembaca Jawa. Memang kalau kita lihat dalam konteks sekarang mungkin sudah berlalu bayangan tentang kebesaran Ani Asmoro, tetapi kontribusinya yang luar biasa, mengisi ruang kosong bacaan berbahasa Jawa, itu yang harus dicatat sebagai tinta emas. Begitu terkenalnya, begitu dinantikannya Ani Asmoro, sampai-sampai pengarang-pengarang lain mencoba untuk mengikuti gaya dari penulisan Ani Asmoro. Bahkan ada nama-nama pengarang dengan sebagai nama samaran menggunakan kata Ani, tetapi tidak ada belakangnya. Ani ditulis dengan A-N-I, tidak dengan J. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa Ani Asmoro pada era tahun 60-an menginspirasi pembaca-pembaca Jawa tentang aktualisasi nilai-nilai kejawaan, nilai-nilai keluarga Jawa yang penting untuk dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah-tengah kehidupan orang-orang Jawa. Ada yang menilai bahwa pada era 60-an karya-karya Ani Asmoro bersifat feodal, mempertahankan nilai-nilai lama yang tidak lagi selaras dengan zamannya. Tetapi Ani Asmoro tidak memperhatikan hal itu. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya. Dokumen tulisan Ani Asmoro mengingatkan kembali kita bahwa terjadi pergeseran nilai di tengah-tengah keluarga Jawa. Bahkan di tengah-tengah jagat penulisan sastra Jawa itu sendiri. Orang Jawa sekarang, generasi muda Jawa sekarang, barangkali sulit akan mencoba menandingi kemampuan Ani Asmoro di dalam menuangkan nuansa kejawaan, terutama di dalam keluarga Jawa. Karena istilah-istilah kosakata yang dipergunakan Ani Asmoro dalam bahasa Jawa dikatakan tidak ngerunjal atau tidak meronta ketika dibaca dan dirasakan. Ini yang menjadikan Ani Asmoro luar biasa. Tidak aneh ketika itu pada era kejayaannya Ani Asmoro bisa dikatakan sebagai seorang pengarang Jawa yang makmur secara ekonomi. Punya rumah, beberapa rumah yang permanen dan bagus. Bahkan dia bisa mendirikan sebuah usaha penerbitan sendiri yang dikenal dengan nama CV 2A. Dia menerbitkan buku-buku karyanya sendiri dan dia menjual karya-karyanya sendiri dan karya-karyanya laku, habis dibeli seperti membeli pisang goreng yang nikmat itu. Ini sesuatu prestasi dan tidak bisa diikuti oleh pengarang-pengarang Jawa lainnya pada era itu, pada dekade 60-an itu. Jika kemudian ada yang mengatakan bahwa karya-karya Ani Asmoro adalah Panglipur Wuyung, iya, pada satu sisi. Tapi pada sisi-sisi yang lain, kita melihat dari karya-karyanya, Ani Asmoro tidak pernah melupakan masa-masa sentimental dengan nasionalisme waktu itu. Sehingga
karya-karyanya, beberapa dari karyanya kita melihat ada semangat patriotik, sekaligus ada nuansa politik yang mencoba dibangun oleh Ani Asmoro di tengah-tengah pembaca Jawa. Oleh karena itu saya mengatakan, inilah kontribusi yang tidak bisa kita lupakan dari Ani Asmoro itu sendiri. Dia walaupun akhirnya tidak aktif, juga ikut andil di dalam pendirian sebuah organisasi sastra Jawa yang kemudian dikenal dengan nama OPSJ, Organisasi Pengarang Sastra Jawa, didirikan tahun 66 setelah peristiwa G30 SPKI di Rotowijayan, Yogyakarta. Kehadirannya juga memberikan support kepada pengarang-pengarang Jawa yang lain, bahwa organisasi pengarang sastra Jawa itu penting dalam rangka melestarikan sastra Jawa itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah melupakan karya-karya Ani Asmoro, misalnya Gerombolan, ini saya catat, Gerombolan Gagak Mataram, Gerombolan 13, Gagak Seto, Posporini, dan masih banyak lagi yang tidak bisa lepas dari pengarang Jawa yang lain sebagai bentuk perhatiannya, maupun tidak lepas dari pembaca Jawa. Oleh karena itu, ada baiknya kita mencoba untuk menempatkan Ani Asmoro bukan hanya sebagai Raja Panglipur Wuyung, tetapi Ani Asmoro sebagai inspirator penerbitan sastra Jawa secara mandiri di luar Balai Pustaka. Kehadiran Ani Asmoro tentu saja tidak sendirian di dalam membangun sastra Jawa, tetapi ketika campur tangan pemerintah di dalam melestarikan sastra Jawa melalui lembaga Balai Pustaka surut, Ani Asmoro campur tangan, turun tangan. Demikian juga dengan pengarang-pengarang Jawa lainnya. Sehingga sampai saat ini sastra Jawa tetap hidup tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Ini yang disebut menurut saya suket godhong bisa dadi roang. Selama ini karya-karya sastra Jawa selalu diidentikan dengan karya-karya dari kerajaan, tetapi dari tengah masyarakat itu sendirilah yang memberikan wujud nyata pelestarian sastra Jawa. Itu nilai plus dari Ani Asmoro. Lestari sastra Jawa.